few moments later. Kami dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Tata Negara semester 4. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok mata kuliah Hukum Internasional dengan dosen pengampu Dr. Ade Fartini SH.M. Hum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dia Fitri Nurlani dengan NIM 211120147 dari kelompok 6. Kami di sini akan membahas mengenai perundingan internasional Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Dalam perundingan internasional ada yang disebut dengan diplomasi. Diplomasi merupakan salah satu upaya alternatif untuk merekonsiliasi suatu konflik antar negara. Diplomasi merupakan konsep yang biasa dipakai bagi negara-negara pasca konflik Perang Dunia Kedua. Salah satu negara yang menggunakan diplomasi sebagai alat perjuangan merebutkan hak kemerdekaan adalah Indonesia. Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 mencapai puncak kebebasan setelah memproklamirkan kemerdekaannya. Kemerdekaan yang sudah diraih kala itu nyaris sirna ketika Belanda dan sekutu mencoba merebut kembali tanah Indonesia. Indonesia yang sudah membulatkan tekadnya untuk bebas menolak kedatangan Belanda, mencoba untuk melakukan berbagai perlawanan untuk mengusir Belanda. Namun, perjuangan yang efektif mendorong tonggak menuju kemerdekaan secara de jure adalah melalui diplomasi. Diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia dilaksanakan melalui perundingan-perundingan. Perundingan tersebut membicarakan masalah hak kedaulatan wilayah, ekonomi, maupun gencatan senjata. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haris Maudin dengan NIM 211120127 dari kelompok 6. Banyak sekali perundingan yang dilakukan Indonesia, diantaranya ada perundingan Linggarjati. Perundingan Linggarjati, setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaan, Belanda masih belum mengakui kedaulatan NKRI secara de facto. Oleh karena itu, diadakan sebuah perundingan antara Indonesia dan Belanda untuk membahas hal tersebut. Perundingan tersebut adalah Perjanjian Linggarjati yang dilakukan di Kuningan di Jawa Barat pada 10-15 November 1946 dan disahkan pada 25 Maret 1947. Hasil dari perundingan ini salah satunya adalah Belanda mengakui RI secara de facto yang terdiri atas Jawa, Madura, dan Sumatera. Halo, nama saya Roni Jadwa dengan NIM 211120136. Selanjutnya saya menjelaskan tentang perundingan Renville. Perundingan ini dilakukan di atas kapal milik Amerika Serikat yang bernama USS Renville pada 17 Januari 1948. Perundingan ini dilakukan karena Belanda melanggar perjanjian yang telah disepakati dengan melakukan agresi militer Belanda pertama. Dengan adanya agresi militer Belanda pertama, Indonesia mendapat lebih banyak dukungan dari dunia internasional, bahkan beberapa negara mengakui kemerdekaan Indonesia secara de jure. Posisi Indonesia dalam perjuangan diplomasi internasional pun semakin kuat. Perkenalkan, nama saya Natasha Luciana Putri dengan NIM 211120122. Selain perundingan Linggarjati dan perundingan Renville, ada pula yang disebut dengan perundingan Tonkin. Perundingan ini terjadi karena Belanda kembali melanggar perjanjian Renville dengan melancarkan agresi militer Belanda kedua. Hal ini menyebabkan Indonesia terpaksa mendirikan pemerintahan darurat Republik Indonesia di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah komando Syafruddin Prawinagara. Setelah mendapatkan kecaman dari dunia internasional, barulah Belanda mau mengadakan perundingan kembali dengan Indonesia yang dinamakan Perundingan Romproyen, digelar di Jakarta 7 Mei 1949. Hasil dari perundingan ini salah satunya adalah kembalinya pemerintahan RI ke Yogyakarta dan bersedia turut serta dalam konferensi meja bundar yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Nama saya Vanessa Fernandia dengan NIM 211201114.
Kemudian yang terakhir ada konferensi inter-Indonesia dan konferensi meja bundar. Konferensi Inter-Indonesia. Sebelum KMB dilakukan, Indonesia mengadakan konferensi Inter-Indonesia yang di dalamnya diputuskan mengenai negara yang akan dibentuk dinamakan RIS-APRIS atau Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Adalah Angkatan Perang Nasional dan TNI menjadi inti APRIS. Selanjutnya ada konferensi meja bundar. Konferensi ini dilaksanakan di Den Haag, Belanda. Delegasi Indonesia dipimpin Dr. Andes Muhammad Hatta. Sidang berlangsung pada tanggal 23 Agustus sampai dengan 2 November 1949. KMB menghasilkan beberapa putusan penting, yaitu Belanda mengakui kedaulatan Indonesia paling lambat 30 Desember 1949. Dari perundingan-perundingan yang dilakukan Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan terdapat tokoh-tokoh hebat yang berperan di dalamnya, seperti Bung Karno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan juga Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9.